Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Saifullah. Saya di sini mau menjelaskan tentang proyek akhir saya yang terkait dengan mata kuliah algoritma pemrograman 2. Oke, di sini saya membuat proyek game sederhana yaitu game text console. Hanya game yang pilihan doang, yang menggunakan pilihan-pilihan. Oke, di sini saya akan memberi hasil outputnya. Ya, ini tampilan awalnya seperti ini. Di sini ada instruksi. Satu, cara bermain. Ketik kata sesuai dengan pilihan. Kata diketik boleh menggunakan angka urutan pilihan. Enjoy play the game. Oke, di sini kita bisa menggunakan urutannya seperti start ini satu dan info 2, exit ketiga. Dan bisa menggunakan hurufnya juga. Saya ketik, kita coba saya ketik ya. Oke, di sini sudah muncul ke tampilan keduanya. Tampilan keduanya seperti ini ya. Di sini ada instruksi lagi. Cara memilih pilihan. Tekan tombol W untuk sorry. Di sini kita disuruh masukkan nama karakternya dulu. Di sini saya memasukkan nama karakternya. Oke, Saiful. Nama karakter Anda adalah Saiful. Oke. Dan di sini disuruh pilih map yang mau dimainkan. Oke, di sini ada instruksinya. Cara memilih pilihan. Tekan tombol W untuk ke atas dan tekan tombol S untuk ke bawah. Di sini kita bisa memilih ya. Ada dua pilihan map. Yang pertama pulau dan yang kedua ada kota. Map kota ini belum tersedia, jadi kita pilih map pulau saja. Ketik enter untuk pilihannya. Oke, sudah. Kita sudah memasuki dalam game ya. Ini game ya. Hanya hanya berisi teks dan pilihan. Sederhana. Ya, di sini ada pilihannya. Kita mulai untuk ready. Oke, enter lagi. Oke, kamu masuki pulau yang tidak begini ini, pulau ini tidak ada guna, bla bla bla. Seperti ini simple. Oke, kita langsung masuk ke codingannya saja. Oke, di codingannya ini menurut saya saya masih belum memperapikan atau teratur ya. Seperti tipe data string ini terlalu banyak. Saya bingung menggunakan tipe data stringnya itu bisa ini pasti bisa seperti lain lah cara penggunaannya. Yang bisa saya lakukan cuma seperti ini untuk saat ini. Saya masih belajar. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang library ya. Di sini saya menggunakan 4 library. Yang pertama ada Ustream. Ustream ini ya library default ya. Kalau nggak ada ini ya nggak bisa masukkan tipe data yang sederhana seperti ini, tipe data string atau integer seperti itu. Dan library kedua ada Windows.h. Library ini untuk bisa menemukan function sleep atau yang lainnya. Function sleep ini saya jelaskan nanti. Dan yang ketiga ada library Conio.h. Conio.h ini untuk gets dan lain-lain. Dan yang keempat ada library fstream. Library ini untuk load atau mengupload file. Oke, dan ini saya jelaskan nanti juga. Oke, setelah itu di sini saya membuat tipe data. Itu tipe data ini tipe data yang untuk public ya. Bisa bisa dibilang ini untuk public, bisa diakses dari prosedur dari function yang lainnya. Seperti ini tipe data public ini saya buat ya, itu ada pilihan nama player, map dan exit game, dan tipe datanya itu string, dan ada tipe data integer juga, 0 o o maksudnya o sama dengan 0, dan tipe data char juga itu c. Oke, selanjutnya kita langsung ke void.
int main-nya. Di sini void itu int main-nya saya memulainya, pertama-tama saya memulai dengan menu ya, dengan pilihan menu. Saya membuat function function void menu, yaitu ada di sini. Dan ya, pertama-tama saya akan meload datanya dulu. Nah, di sini saya akan jelaskannya. Load data itu load data itu adalah seperti ini teman-teman. Seperti yang ada tampilannya ini. Sebenarnya secara simple ya. Ini cuma memperbagus tampilan saja ya. Untuk itu fungsinya cuma itu doang. Ya di sini sebelum saya memanggil load datanya, saya buat function load datanya dulu, function voidnya seperti ini. Sebenarnya function ini bisa saya cuma copy paste doang dari Google. Saya ambil dari Google ya, dan saya aplikasikan di sini seperti ini untuk fungsi ya, function ya. Dan ya, setelah itu kita memanggil datanya berformat txt ya. Saya buat txt, contoh datanya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini, hanya tampilan seperti ini saja. Jadi terus setelah saya membuat seperti ini, saya akan langsung memanggilnya. Manggilnya seperti ini judulnya, dan ini formatnya, format txt. Langsung saja saya panggil. Oh ya, saya membuatnya di dalam satu file lah, jadi bisa langsung dipanggil gitu. Setelah itu saya membuat hasil checkoutnya, yaitu start, info, dan exit, dan pilihan menu lainnya. Setelah itu saya menggunakan penggunaan if ini untuk pilihannya supaya bisa, misalnya kita ketik satu itu langsung kita next selanjutnya apa gitu. Di sini saya membuat satu star, ada huruf besar, ada huruf kecil, dan saya menggunakan penggunaan if nested if seperti itu. Dan untuk pilihan keduanya, untuk pilihan info, saya menggunakan tambahan penggunaan switch case. Kenapa? Di sini saya akan tunjukkan dulu. Oke, kita ketik info di sini. Nah, di sini kan supaya kita kembali ke menu awal, jadi saya menggunakan penggunaan switch case. Ya di sini back untuk nomor satu, untuk back kita ketik back tuh untuk kembali, dan yang untuk nomor kita ketik kalau nomor 2 itu untuk exit game. Jadi kita coba ketik satu. Nah, di sini akan tampilan awal seperti awal tadi. Karena itu saya menggunakan switch case saja di sini. Oke, seperti itu ya. Dan selanjutnya langsung saja kita menuju ke tampilan start ya. Tampilan. Nah, di tampilan start ini, di sini saya membuat karakter hurufnya itu bergerak, atau diibaratkan lah diketik secara otomatis ya. Seperti yang ada di game yang sederhana itulah. Oke. Di sini saya akan tunjukkan saya menggunakan function sleep atau perintah sleep ya.
perintah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit menurut saya ya, yang saya ketahui saja. Function sleep itu merupakan adalah untuk mendelay suatu output yang dimana supaya supaya per satu karakter tuh akan keluar per, per berapa detik yang kita inputkan di dalam codingannya. Seperti tadi, misalnya misalnya H ini berapa detik baru keluar H lagi, A lagi. Seperti itu teman-teman, seperti tadi ya, seperti bisa bergerak sendiri gitu, seperti otomatis diketik. Dan di sini saya menggunakan sleep ya di sini. Oke, setelah di screen di tampilan start, di sini saya mengelola data lagi, mengelola datanya yaitu data judul, ya, txt yang berjudul txt ya. Itu ini ya, saya mengelola datanya lagi, mengelola data tampilannya. Setelah itu saya menggunakan perintah atau metode gotoxy ini sebenarnya untuk memperapi atau memperapi tulisan saja ya. Gotoxy ini eh, yang saya ketahui itu untuk memperapikan saja suatu suatu objek atau suatu karakter, dimana suatu karakter tuh bisa di print di kolom dan baris berapa. Di sini disebut 57 ini kolom dan 20 ini baris keberapa dia akan di print seperti itu. Crypto.exe ini saya membuat fungsi 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 voidnya juga. Kita harus membuat fungsi voidnya untuk crypto.exe ini juga seperti log data tadi. Oh ya, GoToExec ini bisa disebut juga untuk function untuk membuat jarak suatu karakter gitu, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Setelah itu saya menggunakan penggunaan while ya. Penggunaan while di sini untuk oh ya, penggunaan while di sini untuk memperprint suatu huruf tadi ya. Suatu huruf tadi seperti ini. Huruf yang tadi maksud saya well ini saya gunakan untuk memprint suatu karakter tadi, suatu huruf maksudnya. Di sini ada huruf ya, uh, huruf yang dipanggil. Hai player, selamat datang di game seperti itu, di game adventure seperti itu ya. Dan di sini juga saya menggunakan penggunaan array. Setelah itu dipanggil. Oh ya, untuk pilihan ya, saya juga menggunakan well well if atau perulangan well if seperti seperti itu ya. Maaf, saya agak agak ini ya, agak rincu. Oke, di sini saya menggunakan penggunaan well dan if atau perulangan well dan if. Well dan if ini untuk saya membuatnya untuk ini ya, untuk pilihan ini. Di sini saya akan tunjukkan dulu. Nah, untuk pilihan ini, cara membuatnya ya saya menggunakannya seperti ini. Well
ini codingannya ya. Well dan if perulangannya. Jadi saya hanya seperti itu ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tentang nih. Saya menggunakan kelas juga, kelas public. Di kelas ini itu terdapat kata-kata yang tadi, kata-kata yang bergerak tadi. Nah, di sini kan saya masih masih belajar ya. Saya belum mengetahui cara cara mempersimpel suatu suatu variabel ini supaya bisa menjadi satu gitu. Tipe data string ini menjadi satu, jangan seperti ini semua. Tapi di sini saya membuatnya seperti ini saja karena di sini saya masih belajar dan masih ya masih memahaminya masih cara perlahan-perlahan. Di sini saya membuat eh, kelas yaitu bernama Techstar. Techstar ini untuk meng- mengelola maksudnya Techstar ini itu di dalamnya ada suatu teks-teks untuk supaya bisa keluar seperti ini ya, teks-teks. Dan saya memanggilnya di sini tadi, di tampilan awal, di tampilan awal. Saya panggilnya di sini Techstar, teks teksnya itu ini. Saya memanggilnya per satu karakter. Dan setelah itu saya membuat function void juga untuk color ya. Di sini kita bisa menambahkan color, void color, void function untuk warna font karakter. Oke. Dan untuk map kotanya saya belum buat ya, karena itu terlalu panjang lagi. Dan ya seperti itu aja. Mungkin hanya hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Maaf, saya agak sedikit agak sedikit ini ya. Saya menjelaskannya agak sedikit aneh karena saya masih belum terlalu paham secara menyeluruh, dan saya hanya bisa menjelaskan yang apa saya pahami saja dulu. Yang intinya di sini saya menggunakan intinya di dalam pemrograman ini, di dalam codingan ini saya menggunakan penggunaan nested if dan perulangan do well ya, dan array array dan array juga saya menggunakan array. Dan yang terakhir saya menggunakan sweet case dan penggunaan void ini, prosedur void, disebutnya prosedur void atau apa ya. Dan sekian hasil maaf, sekian penjelasan dari saya. Mungkin banyak yang maaf saya banyak banyak kata yang saya tidak pahami atau saya saya kurang menjelaskannya agak beribet ya.
karena saya masih belajar. Ya segitu saja sih. Ya sekian, terima kasih, maaf banyak salah kata.